Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Kita buka kembali source code dari pelajaran sebelumnya. Di sini kita telah belajar mengenai cara membuat objek menggunakan objek literal, konstruktor, dan factory function. Source code terakhir yang sedang aktif adalah cara ketiga, yaitu factory function. Kalau kita jalankan di browser, kita memiliki dua buah objek, yaitu Andi dan Budi. Perhatikan bahwa keduanya memiliki method learn ya. Dan kalau kita bandingkan lagi, apakah method learn pada Andi adalah sama dengan method learn pada Budi? Dan kita mendapatkan jawaban yang cukup mengejutkan ya. Ternyata kedua metode tidak sama. Walaupun isi instruksinya sama persis. Jadi masing-masing objek akan membuat method learn sendiri. Kalau kita lihat kembali ke cara manajemen memorinya, kita sudah belajar bahwa objek adalah tipe data pointer. Jadi isi memori hanyalah pointer yang merujuk ke bagian memori dinamis yang biasa disebut dengan nama heap. Dan di sanalah seluruh data objek disimpan. Di dalam objek terdapat method learn yang merupakan pointer menuju function. Di sini kita bisa melihat ada dua buah objek, Andi dan Budi. Dan method learn-nya ada dua buah juga. Masing-masing objek merujuk ke metode sendiri, sehingga terjadilah penggandaan memori. Penggandaan ini akan mengakibatkan pemborosan memori, terutama untuk objek yang memiliki banyak metode dan sering digunakan dalam jumlah banyak. Kita bisa melihat contohnya di dokumentasi JavaScript. Sebagai contoh yang kita lihat di sini adalah objek array. Di dokumentasi ini kita bisa melihat ada banyak sekali metodenya. Mungkin ada sekitar 40 ya. Bayangkan kalau kita memiliki 5 buah array dan seluruh metode ini mengalami duplikasi. Maka pemakaian memori yang seharusnya hanya 40 metode berubah menjadi 200 metode. Terus bagaimana cara manajemen memori yang idealnya? Nah, ini adalah gambar manajemen memori yang ideal ya. Jadi metodenya hanya satu. Dan semua metode learn pada objek akan merujuk ke metode yang sama. Bagaimana cara menuliskan kode agar bisa seperti ini? Nah, metode learn di sini harus kita cut ya. Kita keluarkan menjadi di sebelum objek. Kita jadikan sebagai variabel yang merupakan pointer to function. Dan di dalam objek kita tambahkan lagi method learn yang merujuk ke function learn yang berada di luar objek. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita tes ya. Kita memiliki objek Andi. Kita coba jalankan metodenya. Andi.learn. Argumen 1. Maka umurnya bertambah 1 dan intelijennya bertambah 10. Kita coba lagi di objek Budi. Kita jalankan Budi.learn dengan argumen 2. Maka umurnya bertambah 2 dan intelijen bertambah 20. Artinya kedua metode berfungsi dengan benar. Dan sekarang kita tes kembali apakah metode Andi.learn sama dengan Budi.learn. Jawabannya adalah true. Jadi pada memori hanya terdapat satu buah function learn dan semua metode learn pada objek student akan merujuk ke function yang sama. Nah, kalau metode yang hendak kita buat bertambah banyak, akan lebih enak kalau metode tersebut kita group menjadi satu buah objek. Jadi variabel learn ini kita ganti lagi ya. Misalkan menjadi objek student method. Di dalamnya terdapat method learn yang merupakan function. Lalu isi factory mesti kita ubah juga. Sekarang method learn harus menuju ke student method .learn. Kita simpan dan tes di browser ya.
berfungsi seperti biasa. Dan method learn pada Andi tetap sama dengan method learn pada Budi. Sekarang kita coba tambahkan metode baru. Kita copy paste saja ya dari metode sebelumnya. Misalkan metode yang ini bernama relax. Kalau relax, intelligence-nya tidak bertambah dan tulisannya adalah is relaxing. Kita simpan dan jalankan di browser. Ternyata Andi belum memiliki metode relax ya. Kalau kita kembali ke source code. Nah, di sini nih kesalahannya. Ternyata kita hanya menambahkan metode relax pada student method. Namun di factory function belum ditambahkan. Jadi di sini kita mesti nambahkan metode relax yang merujuk ke student method titik relax. Dan sekarang barulah kita bisa menjalankan metode relax pada Andi. Jadi kita lihat sendiri ya, proses untuk penambahan metodenya lebih repot. Kita mesti menambahkan kode di dua tempat. Yang pertama adalah objek student method. Dan kemudian kita mesti tambahkan lagi ke dalam factory. Apakah ada cara lain yang perlu menuliskan kode di satu tempat saja? Ada ya. Namun sebelum melanjutkan, kita hapus dahulu seluruh isi factory function kita. Kita ganti cara menuliskan kode kita ya. Misalkan kita buat dahulu objek student yang isinya adalah objek kosong. Kemudian kita kembalikan objek tersebut. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang kita memiliki objek Andi yang isinya kosong. Kita kembali ke source code. Baris pertama ini bisa kita ganti ya menjadi let student sama dengan new object. Hasilnya tetap sama persis. Malah pada saat kita menuliskan kode seperti sebelumnya, yang sebenarnya terjadi di balik layar adalah kode yang ini. Artinya komputer membuat satu buah objek baru dan menyimpannya ke variabel student. Nah, pada JavaScript versi yang lebih baru, ternyata ada satu lagi cara untuk membuat objek, yaitu dengan memanggil metode object.create. Kita coba ya, kita ganti barisnya menjadi let student sama dengan object.create dengan argumen null. Perhatikan bahwa pada saat memanggil metode object.create, kita tidak perlu menggunakan kata kunci new. Jadi metode ini lebih mirip dengan factory function ya. Kita simpan dan jalankan di browser. Dan hasilnya tetap sama. Kita memiliki Andi sebagai objek kosong. Namun yang spesial dari metode object.create ini adalah kita bisa menggunakan objek lain sebagai argumen. Kemudian objek baru yang kita ciptakan tersebut secara otomatis akan mendapatkan semua properti dan metode dari objek argumen tersebut. Bagi teman-teman yang sudah belajar object-oriented programming, konsep ini dikenal dengan nama inheritance. Kita coba ya. Argumen null kita ganti menjadi student method. Kita simpan dan jalankan di browser. Kalau kita lihat ke objek Andi, sekilas seperti objek kosong ya. Namun kalau kita lihat lebih detail, kita buka prototype-nya. Ternyata di sini ada metode learn dan relax. Metode ini bisa kita panggil. Namun hasilnya masih error ya, karena kita masih belum memiliki properti yang dibutuhkan. Kita kembali ke factory function kita. Sekarang kita tambahkan ketiga parameter ini menjadi properti pada objek student.
Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang kita sudah memiliki objek Andi dan kita bisa memanggil metode andi.learn. Dan kita juga memiliki objek Budi. Dan kita juga bisa memanggil metode budi.learn. Dan pertanyaan terakhir, apakah metode andi.learn adalah sama dengan metode budi.learn? Jawabannya adalah iya. Artinya kode kita sudah berfungsi dengan benar. Dan misalkan kalau kita ingin menambahkan metode baru, kita tinggal menambahkannya di student method. Misalkan kita hendak menambahkan metode baru dengan nama hello tanpa parameter. Isinya sederhana saja ya, kita cukup panggil console log dengan argumen this.name says hello. Kalau kita simpan dan jalankan di browser, bentar ya, ada kesalahan. Di sini masih kurang tanda koma. Nah, sekarang baik objek Budi maupun objek Andi bisa memanggil metode hello. Sekarang kode kita menjadi lebih ringkas karena pada saat hendak menambahkan metode, kita cukup menambahkan di satu tempat saja. Namun muncul pertanyaan berikutnya ya. Pada saat kita ingin membuat satu objek student, mengapa kita harus membuat dua jenis objek? Yang pertama adalah student method, yang isinya hanya metodenya saja. Dan kemudian kita harus membuat objek student di dalam factory. Jadi source code kita terpisah dua ya. Method berada di student method, sedangkan property berada di create student. Nah, ada solusi yang lebih ringkas lagi, yang namanya prototype, yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai cara membuat objek yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan prototype. Namun sebelum melanjutkan, kita review kembali source code yang telah kita buat ya. Saat ini kita sedang membahas mengenai cara membuat objek menggunakan factory function. Jadi kalau kita jalankan, kita memiliki objek Andi dan Budi. Perhatikan di sini kalau kita menuliskan Andi, maka browser memperlihatkan semua properti dari Andi. Namun browser tidak bisa menyebutkan secara spesifik bahwa Andi adalah seorang student. Browser hanya menganggap Andi sebagai objek generik atau umum. Kita kembali lagi ke pelajaran sebelumnya ya. Agar browser bisa mengenali bahwa Andi adalah seorang student, maka kita harus menggunakan cara konstruktor. Jadi kita komentari dahulu semua source code cara ketiga kita. Dan kita kembali ke cara kedua, yaitu konstruktor. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita lihat kembali variabel Andi. Berarti kan di sebelum kurung kurawal, browser menuliskan student. Artinya browser mengenali bahwa Andi ini secara spesifik adalah seorang student. Kita ubah kembali source code yang kedua ini menjadi komentar. Dan kita copy paste ke bagian paling bawah. Kita akan menggunakan ulang source code ini, namun sebagai cara keempat, yaitu prototype. Perhatikan lagi pada konstruktor. Di sini kita sudah memiliki satu buah method learn ya. Namun belum memiliki method relax. Jadi di sini kita coba dahulu menambahkan method relax, namun dengan menggunakan cara prototype. Bagaimana caranya? Nah, di luar dari konstruktor, kita bisa menuliskan tipe objeknya yaitu student dengan S huruf besar ya. Diikuti oleh titik prototype. Diikuti lagi oleh titik dan nama metodenya relax. Isinya apa? Nah, isinya sama dengan function dengan parameter year sama dengan 1. Diikuti dengan kurung kurawal.
isi dari metode ini kita copy paste saja ya dari method learn. Namun untuk method relax tidak menambah intelligent dan tulisannya adalah is relaxing. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita lihat kembali variabel Andi. Masih ada yang kurang ya, ternyata kita belum membuat variabel Andi. Kita copy paste lagi dari source code sebelumnya. Dan kita coba lagi. Nah, sekarang kita lihat kembali ke dalam variabel Andi. Di dalam objek terdapat method learn. Kemudian kalau kita lihat lagi ke dalam prototype, di sini terdapat method relax. Dan kita bisa memanggil method relax baik pada variabel Andi maupun Budi. Apa yang membedakan method learn yang berada di dalam objek dengan method relax yang berada di dalam prototype? Kita coba jalankan perintah ini. Apakah Andi.learn sama dengan Budi.learn? Maka browser mengembalikan nilai false. Artinya masing-masing variabel memiliki method learn sendiri. Mereka menggunakan dua memori yang terpisah sehingga terjadilah pemborosan memori. Sedangkan kalau kita jalankan perintah, apakah Andi.relax sama dengan Budi.relax? Maka browser mengembalikan nilai true. Artinya method relax ini hanya ada satu, dan semua objek student akan merujuk ke metode yang sama, sehingga penggunaan memorinya menjadi lebih optimal. Nah, untuk mengoptimalkan method learn, kita bisa mengeluarkannya dari konstruktor. Dan sintaksnya kita sesuaikan dengan sintaks prototype ya. Student titik prototype titik learn. Dan sekarang method learn bisa berfungsi dengan normal. Dan kalau kita periksa apakah Andi.learn sama dengan Budi.learn, jawabannya adalah true. Jadi ini adalah cara terbaik untuk menuliskan objek yang berukuran besar dan banyak digunakan dalam kode kita. Kedepannya, di versi JavaScript yang lebih baru, kita akan menjumpai sintaks untuk membuat objek secara object-oriented programming, yaitu dengan menggunakan kata kunci kelas. Namun perlu diketahui bahwa pada JavaScript, kata kunci kelas itu hanyalah kata kunci atau sintaks baru dengan tujuan agar programmer yang terbiasa dengan sintaks OOP dapat menuliskan kodenya dengan lebih nyaman. Sebenarnya yang terjadi di belakang layar, JavaScript tetap menjalankannya sebagai prototype, sama seperti kode yang sedang kita tulis sekarang. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysun Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.